Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people semua, kenalin saya Anissa Gita dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analytical expression text. Nah, di sini ada definition. Definition sendiri artinya pengertian. Jadi, definition analytical expression text is a kind of text which introduce a case presented on arguments. Makna dari kalimat tersebut ialah teks bahasa Inggris yang isinya adalah argumen logis dari seorang penulis mengenai sebuah masalah yang perlu diperhatikan. Teks ini banyak dijumpai di buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel, surat kabar, pidato, akademik, dan lain-lain. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat argumen terhadap sesuatu. Tema yang dapat kita ambil dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Nah, yang kedua yaitu purpose. Purpose sendiri artinya tujuan. Setiap teks pasti memiliki tujuan, baik itu teks analytical, expression text, maupun teks-teks lainnya seperti teks deskriptif, teks naratif, pasti memiliki tujuan tersendiri. Nah, tujuan dari teks analytical expression text ada dua. Satu, to persuade reader by presenting arguments. Yang kedua, to analyze your explain. Artinya, satu, untuk membujuk pembaca dengan menyajikan argumen. Yang kedua, untuk menganalisis atau menjelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam the generic structure. Analytical expression text memiliki the generic structure 3, yaitu satu, thesis, yang artinya pernyataan permasalahan. Pada bagian ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Kita akan menemukan thesis di paragraf pertama teks. Yang kedua yaitu arguments, artinya hal-hal yang mendukung permasalahan. Di dalam arguments, penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu reiteration, yang artinya review pemaparan permasalahan. Di dalam reiteration ini akan berisi tentang kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh teksnya. Judul teks ini adalah The Importance of Having Breakfast, yang artinya pentingnya sarapan. Bagian thesis ada di awal paragraf teks, yaitu in a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Nah, di sini kenapa disebut thesis? Karena thesis adalah pernyataan permasalahan. Nah, si penulis ini menyatakan permasalahan bahwa banyak orang yang sibuk dan mereka melewatkan sarapan mereka, padahal sarapan itu penting. Nah, kita masuk ke dalam arguments. Kenapa disebut dengan arguments? Karena di paragraf ini banyak pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Nah, si penulis ini mencurahkan pendapat-pendapatnya di paragraf kedua ini, yaitu having breakfast helps you feel more focused for the coming day. Yang artinya sarapan itu membantu kita merasa lebih fokus untuk hari yang akan datang. Nah, dan juga di sini ada pendapat-pendapat lain, yaitu having breakfast in the morning not only fuels you until lunchtime, but actually gives your brain the essential energy to
to function and focus better on text, so we can concentrate more. Nah, artinya itu sarapan di pagi hari tidak hanya memberi kita energi katanya hingga waktu makan siang, tetapi sebenarnya memberi otak kita energi penting untuk berfungsi dan lebih fokus pada tugas. Jadi kalau kita ingin mengerjakan tugas atau jika ada yang bekerja juga, kalau kita sarapan terlebih dahulu, kita akan lebih fokus dan kita akan berkonsentrasi dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paragraf ketiga. Paragraf ketiga termasuk ke dalam argumen karena masih berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Having breakfast will also control your appetite. Artinya, sarapan juga akan mengontrol nafsu makan kita. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which can fill up the unhealthy calories. Nah, kata si penulis, jika kita tidak sarapan, kemungkinan besar kita akan mengemil sepanjang pagi yang dapat menumpuk kalori yang tidak sehat. Stay away from overly refined snack with added sugar. So if you don't feel like snack, have some slice of fruit. Nah, di sini artinya itu jadi lebih baik jauhi cemilan yang terlalu halus dengan tambahan gula. Jangan makan yang terlalu manis-manis. Kata si penulis, jika Anda ingin ngemil, makanlah beberapa potong buah agar sehat. Sekarang kita masuk ke paragraf keempat, yaitu reiteration. Disebut reiteration karena paragraf keempat ini adalah paragraf yang terakhir dan juga berisi tentang kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan. The two reasons above to help you feel more focused and to control your appetite are only some of many reasons out there on way. Having breakfast is important. Yang artinya itu, nah kata si penulis dua alasan di atas yaitu untuk membantu kita merasa lebih fokus dan mengendalikan nafsu makan. Hanyalah beberapa dari banyak alasan mengapa sarapan itu penting. There are indeed many other benefits of having breakfast. Nah, memang kata si penulis masih banyak manfaat lain dari sarapan, tidak hanya dua alasan di atas saja, kata si penulis tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.